sejarah dalam pengelolaan zakat di Indonesia, di mana dalam perkembangannya zakat ini sebagai suatu bentuk peribadatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial di samping pesan-pesan ritual, tampak memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Ada beberapa pendapat, diantaranya menurut Didin bisa diduga hampir sepanjang umat manusia itu sendiri, generasi Adam alaihissalam atau paling sedikit mulianya generasi beberapa nabi dan sebelum Nabi Muhammad SAW, apa yang lazim dikenal dengan sebutan 5 arkan, 5 rukun Islam ya, yakni syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, pada dasarnya sudah disyariatkan sejak zaman Nabi. Kalaupun terdapat perbedaan antara generasi yang satu dengan yang lainnya, maka ketidaksamaannya lebih terfokus kepada hal-hal yang bersifat formal, simbolik, dan tata caranya yang sesuai dengan bahasa umat Nabi yang bersangkutan. Nah, daripada perbedaan hal-hal yang mendasar yang membedakannya. Ya, jadi pada zaman Nabi itu ada perbedaan-perbedaan atau simbolik atau tata cara ya yang disesuaikan dengan bahasa umat dan perkembangan zaman itu sendiri. Oke, nah pengelolaan zakat ini di Indonesia sendiri pada zaman kolonial Belanda ya, menurut Suratno, sejarah pengelolaan zakat di Indonesia dimulai sebagai berikut, diantaranya 38 sejak Islam memasuki Indonesia, zakat ini atau infak dan sedekah merupakan sumber-sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, dalam zaman masa kolonial Belanda, pemerintah kolonial Belanda ini khawatir dana tersebut akan digunakan untuk melawan mereka jika zakat tidak diatur. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan Bijblad nomor 1892 pada tanggal 4 Agustus 1893. Nah, untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilakukan oleh penghulu atau naib sepanjang tidak terjadi penyelewengan keuangan. Ya, artinya kalau Pak Henry disimpulkan di sini, pada zaman kolonial Belanda ini zakat ini digunakan sebagai sumber dana untuk mengembangkan ajaran Islam pada zamannya ya. Kemudian digunakan juga untuk melawan penjajah, sehingga bangsa Belanda ini memiliki satu kekhawatiran yang mereka membuat satu kebijakan ya, yaitu kebijakan Bijblad, yaitu nomor 1892 yang pada tanggal 4 Agustus yang berisi untuk mengawasi zakat atau fitrah yang ada di Indonesia itu sendiri. Intinya agar uang yang disalurkan ini tidak sampai atau uang ini digunakan untuk dana melawan penjajah, yaitu bangsa Belanda itu sendiri. Ya. Nah, kemudian pada era kolonial Belanda dapat diartikan bahwa pengelolaan zakat ini cenderung dihalangi oleh pemerintah Belanda itu sendiri. Kemudian zakat ini oleh pemerintah kolonial Belanda ini digunakan untuk membiayai perjuangan pemerintah Belanda, atau ada indikasi dari pemerintah Belanda ini bahwa zakat yang dikumpulkan oleh bangsa Indonesia ini untuk melawan dari bangsa Belanda itu sendiri. Nah, setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, pemerintah Hindia Belanda akhirnya melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priai pribumi ya mengeluarkan zakat harta mereka. Nah, jadi ini liciknya bangsa Belanda itu seperti ini ya. Namun akhirnya pada abad 20 diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonat Pemerintah Hindia Belanda nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905
Nah, dalam peraturan ini pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat dan sepenuhnya pengelolaan akad diserahkan kepada umat Islam. Ya, jadi ini sejarah singkatnya tentang perkembangan zakat di Indonesia pada zaman atau pada era kolonial Belanda. Ya. Nah, kemudian pengelolaan zakat pada masa Orde Baru ya, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju meskipun negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu. Namun negara kita dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat negara untuk membantu pelaksanaan zakat, tentunya yang ada di Indonesia ini sendiri pada zaman Orde Lama ya. Hal tersebut menurut Faisal ya, ini seorang pakar, dapat dilihat dari bangsa Indonesia ini memperoleh kemerdekaannya dan zakat kembali menjadi perhatian para ekonomi dan ahli fikih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, hal ini dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama. Nah, pada pasal 29 dan pasal 34 Undang-Undang 1945 yang menegaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Ya, jadi ini yang mendasari di mana kata-kata fakir dan miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahik zakat atau orang yang digolongkan yang berhak menerima zakat itu sendiri. Ya, jadi pada pengelolaan zakat pada masa Orde Lama ya, sudah ditetapkan dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 29 dan pasal 34 yang menegaskan fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut yang digolongkan yang berhak mendapatkan zakat. Ya, ini jadi ketentuan pengelolaan zakat pada masa Orde Lama. Nah, kemudian pengelolaan zakat ini semakin berkembang dan pada zakat masa Orde Baru ya, kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat. Sesuai anjuran Presiden, dalam pidatonya beliau memperingati Isra Miraj di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1969, maka dibentuklah Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh atau dikenal dengan BAZIS yang dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jaya. Nah, sejak itu secara beruntun Badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto ini, di mana pada memperingati acara Isra Miraj di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968 ini dibentuk satu Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodakoh yang dikenal dengan BAZIS. Nah, kemudian Badan Amil Zakat ini juga dibentuk atau berkembang di beberapa wilayah di Nusantara ya. Nah, pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, ini tentang perkembangan sejarah kemajuan dari zakat itu sendiri, terjadi kemajuan yang signifikan di bidang politik, sosial, kemasyarakatan. Nah, setahun setelah reformasi, yakni 1999, terbitlah Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Ya, seiring dengan berkembangnya zaman atau kepemimpinan dari Orde Lama, Orde Baru sampai dengan reformasi,
Pemerintah berupaya untuk menyempurnakan dari sistem pengelolaan zakat ini di Indonesia atau di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi, Bu. Ya, tentunya untuk bangsa Indonesia. Akibat resesi ekonomi dan krisis di mana yang pada saat itu sedang melanda bangsa Indonesia. Jadi intinya dari era reformasi ini pada nomor 38 tahun 1999 ini terbentuklah undang-undang ini, di mana yang bertujuan untuk memperbaiki sistem di mana pada saat itu bangsa Indonesia ini sedang terpuruk akibat krisis ekonomi. Nah, kemudian pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang pada nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini berkembang kembali pada pasal 4 Undang-Undang nomor 38 yang tadi Pak Andri sudah sampaikan. Zakat menyatakan pengelolaan zakat berdasarkan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Sementara di pasal 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 ini tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya, yaitu nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang mengartikan di mana pengelolaan zakat berasaskan 1. Syariat Islam, 2. Amanah, 3. Kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan terintegrasi dan akuntabilitas. Ya, jadi dari Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 kemudian berkembang lagi yaitu pada nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berisikan tentang pengelolaan zakat ini yang berasaskan dari 7: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Ya, jadi runtutan perkembangan zakat di Indonesia paling tidak kalian bisa mengetahui